Masing-masing disiapkan, ya. Siapkan peralatannya di meja kalian masing-masing dan lihat langkah kegiatan yang kalian ya. Nanti kita lubangi, ya kan? Di situ ukurannya berapa? 5, 10, 15. Oke. Yang kedua ada paku. Paku sudah bawa ya setiap kelompok. Kemudian ada mengapa saat kita berenang semakin ke dalam semakin tertekan? ya. Mengapa? Nah, untuk mempermudah melubangi ya, ini bisa dibantu dengan pemanasan ya. Dilubangi, setelah dilubangi ditutup dengan lakban. Yuk, sekarang kemudian lakbannya. Nah, semuanya menggunakan tangannya. Supaya airnya itu ada udah. Sudah sampai di proses menutup lakban. Sekarang angka yang ada di PKPD yang sudah kalian terima ya. Ini berarti ya, dibuka dimulai dari yang bawah ya. Habis itu nanti jarak ketika ini berapa? 5. Catat hasilnya ya. Catat. Ya, silakan diamati. Ya, silakan diamati. Sudah? Sudah? Sudah selesai? Ya, mulai dari lubang paling bawah boleh ya. Berarti kedalaman 5 ya. Ini kan nanti airnya kamu yang ininya ya sekali itu
Yang kelompok depan sudah selesai. Kami dari kelompok Melati ingin menjawab pertanyaan yang telah didiskusikan. Yang pertama ada pertanyaan atau identifikasi masalah. Setelah mengamati video pembelajaran, identifikasi masalah terkait video pembelajaran tentang tekanan zat cair yang telah ditayangkan, kemudian dituliskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video tersebut. Mengapa saat kita berenang semakin ke dalam semakin tertekan? Nah, apa pertanyaan dari kelompok Melati? Mengapa semakin ke dalam kita merasakan tertekan di bagian air yang dalam? Ya, intinya itu. Nah, bagus. Nah, kemudian yang kedua, pengumpulan datanya. Silakan ditulis.
kegiatannya pada jarak lubang 5 cm, jarak pancarannya ternyata tadi ya 5 cm. Kemudian pada lubang ke-10 jaraknya 19. Di kedalaman 15 jaraknya semakin jauh. Jadi 5, 19 dan 28. Oke. Selanjutnya Pengelolaan data pada ketinggian berapa yang pancarannya air paling jauh pada kedalaman berapa sentimeter lubang paling bawah. Apa yang menyebabkan perbedaan kekuatan pancaran kedalaman lubang? Semakin ke dalam tekanan hidrostatis akan semakin besar. Pembuktian: semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jadi, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Yang kedua, semakin besar massa jenis suatu benda, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Jadi, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis. oke, untuk yang lain bagaimana? Ada pendapat yang berbeda? Ya. Selanjutnya kesimpulannya. Faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis: massa jenis, percepatan gravitasi bumi, dan kedalaman atau ketinggian zat cair. Jika kedalaman disimbolkan dengan D, maka jenis dengan rho, maka secara matematis rumus tekanan hidrostatis yaitu BH sama dengan rho dikali gaya gravitasi dikali kedalaman. Beri plus kepada kelompok melatih, pastikan hasil percobaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Bougainville yang terdiri atas Siska Afifatul Faiza, Nabila Putri Kamendra, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah mengamati video pembelajaran, identifikasikan masalah terkait video pembelajaran tentang tekanan zat cair yang telah ditanyakan. Kemudian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video tersebut di bawah ini. Mengapa kita berenang? Telinga kita akan kemasukan air. Ya. Tadi berbeda ya kita identifikasi masalah dari kelompok melatih dengan kelompok Bougainville. Kalau kelompok melatih tadi permasalahannya yaitu ya semakin ke dalam merasa tertekan. Sedangkan pada kelompok Bougainville Ketika kita berenang, telinga kita akan kemasukan air. ya ketika berenang telinga merasa apa? Kemasukan air. Oke, boleh. Yuk, selanjutnya data percobaannya. Pengolahan data atau data prestasi. 1. Pada ketinggian berapa yang pancaran airnya paling jauh? Pada ketinggian atau kedalaman 15. Apa yang menyebabkan perbedaan kekuatan pancaran? Kedalaman lubang semakin ke dalam, tekanan hidrostatis akan semakin besar. Pembuktian: semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jadi, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Jadi, tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis. Kesimpulan berdasarkan pengembangan teknologi
Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan masa jenis Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. 1. Massa jenis Z. P. Rho. Percepatan gravitasi bumi. Kedalaman atau ketinggian zat cair. 2. Jika kedalaman disimbolkan dengan H dan massa jenis dengan P dibaca Rho, maka secara matematis rumus tekanan hidrostatis yaitu PH P kali Rho kali G kali H. pH tekanan hidrostatis. P massa Z, P atau Rho massa jenis Z. G gaya gravitasi bumi. H kedalaman atau ketinggian zat cair. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Andre akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Setelah mengamati video pembelajaran, identifikasi masalah terkait video pembelajaran tentang tekanan zat cair yang telah ditayangkan. Kemudian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan video tersebut di bawah ini. Mengapa saat berenang semakin ke dalam merasa ditekan? sama ya. Oke. Silakan. Oke. Ya, selanjutnya yuk. Pengaruh dasar. Pada ketinggian berapa yang mendung? Paling jauh, paling bawah. Apa yang menyebabkan perbedaan kekuatan pancaran adalah potong semakin ke dalam tekanan hidrostatis akan semakin besar. Pembuktian. Semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jadi tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. 2. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Jadi tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis. Kesimpulan. Faktor-faktor yang mengaruhi tekanan hidrostatis: kecepatan gravitasi bumi dan kedalaman massa jenis. Jika kedalaman disimbolkan dengan H dan massa jenis dengan P dibaca Rho, maka secara matematis rumus tekanan hidrostatis yaitu PH sama dengan Rho dikali gaya gravitasi kali ruang kali H kedalaman. Yang dari kelompok Amir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammad akan melanjutkan setelah mengamati video pembelajaran, identifikasi masalah terkait video pembelajaran tentang tekanan zat cair. Setelah ditayangkan maka penjelang kesempatan masalah pada pendengaran. Oke, kenapa penjelang bermasalah pada pendengarannya? Oke. Terus datanya silakan bisa dituliskan. Ada ketinggian berapa yang panjang airnya paling jauh? Ada ketinggian 20 meter paling bawah.
Terus Apa yang menyebabkan perubahan kekuatan pancaran? Jarak kursus seperti berjalan. Tekanan hidrostatik akan semakin besar. Semakin besar dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jadi tekanan hidrostatis dibanding lurus dengan kedalaman. Yo, semakin besar massa jenis suatu benda, maka tekanan hidrostatis besar. Jadi tekanan hidrostatis dibanding lurus dengan massa jenis. terus Kesimpulan. Kesimpulan. 1. Fakta-fakta yang mempengaruhi tekanan hidrostatik. Kedalaman massa jenis benda. Jika kedalaman disimpulkan dengan H dan massa jenis dengan V berbeda loh, maka secara matematis rumus tekanan hidrostatik yaitu PH rho G H massa jenis dan massa kedalaman. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempersepsikan setelah mengalami video pembelajaran tentang tekanan hasil air yang telah ditayangkan kemudian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan video. Apa sih yang terjadi saat kamu berenang dengan jarak semakin berjalan? Apa ketinggian berapa yang pacaran airnya paling jauh? Pada kedalam 15 lubang paling bawah. Ya, apa yang menyebabkan perbedaan kekuatan pancaran? Dalam lubang semakin dalam, tekanan hidrostatis akan semakin besar. Semakin besar ke dalam suatu benda, maka tekanan hidrostatis yang dihasilkan semakin besar. Jadi tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin besar massa jenis suatu benda, maka tekanan hidrostatis semakin besar. Jadi tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan massa jenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis: kedalaman, massa jenis benda, gaya gravitatis bumi. Jenis kedalaman disebutkan dengan H dan massa jenis dengan P. Baca menggunakan secara metanis rumus tekanan hidrostatis yaitu PH dengan rho kali V kali H. PH tekanan hidrostatis, rho massa jenis benda, V gaya gravitasi bumi, H kedalaman ketinggian zat air. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan
mengamati video pembelajaran identifikasi masalah terkait pembelajaran tentang tekanan zat cair yang telah ditanyakan kemudian pertanyaan kasus mengapa pada saat berenang air masuk ke dalam telinga. Kenapa saat berenang air masuk ke dalam telinga? Oke. Silakan ditulis sprendelnya dia ditulis. Kemudian berapa yang pacaran airnya paling jauh, paling paling dalam, proses yang mengatur. Apa yang menyebabkan perbedaan kekuatan kaca? Kedalaman lubang semakin ke dalam, tekanan statis akan semakin besar. Ya, semakin besar kedalaman suatu benda maka tekanan hidrostatis yang diberikan semakin besar. Jadi dalam hidrostatis terus kedalaman. Semakin besar yang statis semakin besar tekanan hidrostatis besar. Jadi tekanan hidrostatis terus dengan massa jenis. Kesimpulan. Tuliskan kesimpulannya berdasarkan percobaan dan diskusi pada kolam ini. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kedalaman massa jenis benda dan gaya gravitasi. Kedalaman disimbolkan dengan benda dan massa jenis benda secara matematis rumus tekanan hidrostatis itu Sampai dengan rho kali V kali G. Sama dengan massa jenis G, gravitasi, Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ini adalah tekanan hidrostatis. Rho di sini adalah massa jenis benda. G-nya adalah gaya gravitasi bumi. H adalah kedalaman. Ini rumusnya. Ya. Satuan tekanan kemarin apa? Massa jenis kilogram per meter pangkat 3. Gaya gravitasi meter per sekon kuadrat. Kedalaman bisa kilometer. Tergantung kondisi situasinya. Nah, selanjutnya ya. Coba tunjukkan mana saja yang ada kaitannya dengan penerapan tekanan hidrostatis. Ini ya. Ini air maju. Berarti ada berapa? 3. Coba diulangi Nabila. Apa saja? Berdiri. Bendungan. Berarti ini ya. Oke. Ini yang hidrostatis bukan? Bukan. Kemudian ini? Bukan. Ini? Ya, orang berenang pada kedalaman. Ya kan? Ini? Bukan. Ini? Ya, berarti ada berapa? Ada 3. 1 bendungan, 2 adalah orang menyelam, yang ketiga adalah pancuran. Sampai di sini paham? Kalian suka berenang? Ketika kalian sedang berenang, pernah nggak sih kalian mencoba untuk menyelam?
Dan ketika kalian menyelam, kemudian mengalami semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dari kalian merasa sehat, atau karena kalian merasa sakit, atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan apakah kita berada dalam air dengan siapa? Untuk mengetahui jawabannya, yuk kita simak videonya sampai selesai. Air merupakan salah satu zat cair, dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat air atau zat yang berwarna air. Contohnya, masuk ke dalam fluida adalah zat cair dan gas. Kemudian yang kedua, suatu pengaruh atau suatu zat disebut fluida sekalian. Karena semua zat termasuk fluida memiliki besar dan memiliki berat, maka fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam atau statis. Air termasuk ke dalam salah satu jenis fluida. Tiap benda yang ada di dalam air, baik sebagian atau seluruhnya, akan mengalami tekanan oleh air. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa air memberikan tekanan, dan ketika ada celah, maka air akan segera keluar. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang Saatnya pergantian jam pelajaran, jam ke-6 dimulai. Suatu titik atau di dalam suatu benda dengan zat cair diakibatkan oleh gaya berat fluida itu sendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar karena lapisan zat cair yang memakan benda tersebut juga semakin banyak. Salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis yang oleh dalam cair bisa dilihat dalam perkembangan berikut. Sebuah botol yang berisi air kemudian dilubang pada ketinggian yang berbeda, ternyata pancaran air yang keluar dari tersebut berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin berbeda. Ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam, semakin dalam tekanannya akan semakin besar. Karena tekanan hidrostatisnya besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. F sama dengan Rho kali G kali H. Di mana A adalah tekanan hidrostatis, yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi yang satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Jadi berdasarkan rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam zat cair atau tekanan hidrostatis hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair. Contoh soal suatu kolam renang dengan kedalaman 2 meter diisi air hingga penuh. Massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik. Jika percepatan gravitasi Sampai di soalnya tadi ya. Nah, suatu kolam renang dengan kedalamannya adalah 2 meter. Diisi air hingga penuh. Massa jenis airnya ada 1000, gravitasi buminya 10. Jadi tentukan besarnya tekanan hidrostatis pada kedalaman 50 cm dan 100. Jadi antara orang di sini dengan orang di sini. Nah, maka di sini, nah ini cara menjawabnya, yaitu ada konsepnya, massa jenisnya tadi 1000, B-nya ada 10, H-nya ada 50 cm, kita ubah ke satuan meter. Cm ke meter itu tinggal kita bagi 100. Jadi nilainya adalah 0,5. Sehingga tinggal kita masukkan juga yang ditanyakan pH. Rumus pH tadi adalah Rho kali G kali H. 1000 kali 10 kali 0,5. Ya, 10 kali 0,5 kan 5. 5 kali 1000 menghasilkan angka 5. Paham? Nah, jadi kesimpulannya
sudah dilihat hasilnya? Bolehnya? Berapa Bu? Masalah berapa?